Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu bagi kita semua, salam budaya, salam sejahtera ya bagi teman-teman semua ya. Bagi teman-teman yang menjalankan ibadah puasa, yang beragama Islam, berumat Muslim ya. Semoga puasanya di tahun ini lancar ya. Yang udah mendukung channel Kisah Unggul Langit, saya ucapkan terima kasih. Yang baru datang, saya ucapkan selamat datang ya. Semoga kita bisa jaga tali silaturahmi ya. Jadi sharing perjalanan kehidupan saja. Nah, kali ini Kisah Unggul Langit akan membahas orang-orang yang lahir pada Sabtu Kliwon. Ya, kali ini mungkin Kisah Unggul Langit memakai catatan ya, takutnya lompat-lompat pembahasannya kali ini. Karena yang sebelumnya pembahasan Selasa Kliwon atau Jumat Kliwon juga ada yang kelupaan gitu karena tidak pakai catatan ya. Jadi ini orang-orang yang lahir di Sabtu Kliwon yang mempunyai juga kemampuan mata batin, kebatinan tingkat tinggi, dan dia ini adalah orang-orang yang kekebalannya itu kuat ya. Jadi dia itu tidak mudah terkena guna-guna, tidak mudah terkena santet, tidak mudah terkena teluh ya, ataupun sihir lainnya. Jadi dia punya kebatinan yang cukup tinggi. Selain mata batin atau kepekaan atau firasat yang tinggi, nah orang-orang yang lahir pada Sabtu Kliwon ini dia kebal dari serangan santet dan guna-guna. Jadi punya perisai ya. Nah, ini salah satunya juga dari para leluhur, para orang tua terdahulu ya, secara garis nasabnya. Nah, tapi kalau tidak dilatih juga akan mempengaruhi kalau laku ritualnya tidak mempengaruhi ya. Membahas tentang Sabtu Kliwon nih. Weton yang dinaungi dengan lintang Pagelangan ya. Lintang Pagelangan ini adalah memiliki rezeki yang bagus, yang melimpah ya. Hoki atau peruntungan yang luar biasa berkahnya ya. Jadi dia tuh punya keberuntungan yang bagus, hokinya bagus dalam bidang rezeki ya. Pengarasannya ini adalah kuning bumi, melindungi, mengasuh, dapat membimbing orang lain, sabar, mengalah, penyabar, tekun, dan dermawan. Ya, jadi ini orang-orang yang lahir di Sabtu Kliwon ini ya, orangnya baik, rendah hati, sabar, mampu membimbing orang lain atau mampu menjadi gurunya orang lain. Tekun, dermawan, baik hati ya, suka memberi. Nah, rezeki orang ini adalah selalu ada. Jadi tidak ada istilah mentok di weton Sabtu Kliwon ini. Ada aja jalan rezekinya, nggak ada istilah mentok. Ya, punya selera yang tinggi. Jadi dalam berpakaian, dalam style kehidupannya dia punya selera yang tinggi. Tapi ini bisa jadi bumerang juga ya kalau misalkan posisi ekonominya saat itu sedang mengalami penurunan, maka harus mengikuti juga tuh. Nggak boleh egois, tidak boleh terlalu mengikuti ego. Dia punya selera yang tinggi dan tidak mau dilebihi orang lain. Nah, itu juga bisa jadi bumerang nih. Nah, kalau orang lain punya mobil, punya motor, dia kok pengen. Nah, itu kalau misalkan nggak kesampaian, takutnya sakit hati, takutnya jadi penyakit hati. Maka jangan sampai ini jadi bumerang buat kamu yang lahir pada Sabtu Kliwon. Orangnya ambisinya tinggi, ambisius ya. Ambisi tinggi boleh, tapi jangan ambisius ya. Boleh berambisi, tapi harus mempunyai takaran. Mampu nggak diraih, mampu nggak dicapai. Cita-citanya tinggi, mimpinya tinggi, harapannya tinggi. Jadi orang-orang yang lahir pada Sabtu Kliwon ini ya, impiannya itu di atas, cita-citanya tinggi ya, dia punya semangat juang yang tinggi juga. Nah, tapi ya ini kejelekannya orang-orang di Sabtu Kliwon ini urakan ya, terus juga kurang bisa membalas budi. Jadi ini harus bisa diperbaiki nih, harus lebih rapi, terus harus bisa membalas budi orang-orang yang berjasa di kehidupan kamu ya. Nah, ceroboh dalam makanan ya, biasanya nih makanannya junk food, makannya sembarang pinggir jalan. Jadi ya orang-orang yang lahir pada Sabtu Kliwon, kamu ya harus bisa makan makanan yang sehat ya, untuk menjaga
kebugaran tubuh, kesehatan tubuh. Ya mungkin kamu mempunyai tingkat kekebalan batin, tapi kekebalan fisik itu perlu dijaga. Makan makanan yang sehat supaya tubuh kamu juga sehat. Nah ini juga dia banyak selamat dari apes, dari kesialan ya, karena doanya yang mungkin nggak mau, ini firasatnya bagus, dia tuh firasatnya bagus ya, males keluar rumah, betul ada kejadian yang nggak baik di luar, jadi dia punya firasat yang kuat, kepekaan yang kuat ya. Disenangi juga dengan orang-orang yang berpangkat. Nah orang-orang yang lahir pada Sabtu Kliwon ini biasanya disenangi orang yang jabatannya tinggi atau atasan ya. Jadi ketika kepercayaan diberikan kepada kamu harus bisa dijaga baik-baik ya, itu menjadi batu loncatan dalam karir. Nah bagi kamu Sabtu Kliwon yang bekerja, berkarir, ini harus bisa jaga attitude ya. Di lingkungan pekerjaan kamu harus bisa jaga attitude, karena mungkin kamu bisa melewati teman-teman seletingan atau bahkan di atas seletingan kamu ya, teman-teman seangkatan kamu bisa kamu lewati. Maka dalam pekerjaan kamu harus bisa jaga attitude-nya. Nah ini juga nih ya, jadi bumerangnya juga nih, orang-orang yang lahir pada Sabtu Kliwon ini tidak boleh tinggi hati, harus tetap selalu rendah hati ya. Jadi nggak boleh dangak, nggak boleh angkuh, nggak boleh sombong, harus tetap rendah hati ya. Pekerja keras memang orangnya, tapi dalam rumah tangga biasanya ada permasalahan karena dia nggak mau mengalah. Nah kamu yang lahir pada Sabtu Kliwon ini, kamu harus bisa lebih mengalah, harus lebih bisa mengerti pasangan kamu supaya tidak ada konflik atau pertengkaran yang terjadi yang akan besar. Jadi biasanya memang yang di Sabtu Kliwon ini orangnya itu ya nggak mau mengalah sama pasangan. Mungkin di luar pekerjaan, di luar keluarga dia mengalah, tapi pas dalam keluarga dia tidak mau mengalah sama pasangan. Maka bagi kamu yang lahir pada Sabtu Kliwon harus bisa mengalah ya sama pasangan ya, mengerti supaya mencegah terjadinya konflik. Nah orangnya tidak boleh angkuh. Setelah posisi rezekinya naik, jabatannya naik ya, rezekinya turun lancar, harus tetap rendah hati, nggak boleh angkuh. Nah biasanya juga ini ya, Sabtu Kliwon perempuan biasanya suka membantah nih. Nah kalau yang Sabtu Kliwon perempuan biasanya disuruh sama suami, dia suka membantah. Ini kejelek-jeleknya orang-orang yang lahir pada Sabtu Kliwon ya, mengungkit masalah yang pernah terjadi ya. Selalu diungkit-ungkit permasalahan yang sudah lalu, bahkan setelah beberapa kali lebaran masih diungkit-ungkit saja masalahnya. Jadi bagi kamu jangan diungkit permasalahan ya, yang sudah terselesaikan, yang sudah ada maaf dan saling memaafkan. Jadi nggak boleh mengungkit-ungkit masalah yang pernah terjadi sebelumnya. Nah juga kejelekannya Sabtu Kliwon ini adalah enggan menerima perintah. Nah ini jeleknya nih. Nah harus bisa menerima perintah ya, harus jangan mengeluh ketika atasan nyuruh, ketika suami nyuruh gitu kan. Begitupun sebaliknya, istri nyuruh jalani dengan sepenuh hati ya. Nah ini juga orang-orang yang lahir pada Sabtu Kliwon ini ya, karena punya kebatinan yang bagus dan perisai yang bagus ya, tameng yang bagus yang bisa menjauhkan dari guna-guna, teluh, sihir ya. Ini harus dilatih lagi ibadahnya, raku ritualnya, puasanya ya. Apalagi sekarang lagi bulan puasa, puasanya harus full, sholatnya 5 waktu jangan sampai ditinggal, zikrullahnya, supaya dalam kebatinannya semakin meningkat, semakin terasa lagi kebatinan kamu yang lahir pada Sabtu Kliwon ya. Bisa juga kamu bisa puasa weton ya, setelah bulan puasa nanti puasa weton atau puasa apit weton supaya meningkatkan kebatinan kamu. Nah biasanya orang-orang yang lahir pada Sabtu Kliwon ini cocok sekali nih kalau berprofesi sebagai guru, dosen, pengajar yang lain-lain ya. Pengajar itu bisa bermacam-macam ya, tidak hanya dosen ataupun guru. Mungkin les begitu kan ya, bisa, atau guru silat, guru renang segala macam ya, guru-guru les-les seperti itu ya, piano apa segala macam, karena ini punya bakat dalam pengajaran. Punya bakat juga menjadi kepala desa ataupun perangkat kepemerintahan yang lain. Jadi pekerjaan yang berkaitan dengan kepemimpinan dan pengajaran ya.
Jadi Sabtu Kliwon ini cocok sekali nih untuk menjadi pengajar, guru, dan terjun ke dunia kepemerintahan. Nah, tapi harus tetap ya, setelah posisi kamu di atas Sabtu Kliwon harus tetap rendah hati, bisa membantu yang di bawah ya. Untuk kepekaan kamu, untuk mata batin kamu, firasat kamu memang bagus, tapi perlu dilatih lagi ya, bacaan Al-Qur'annya, puasanya ya. Terus kalau perlu kirim Al-Fatihah juga buat diri kamu dan buat orang tua terdahulu ya. Diasah lagi kebatinannya supaya minimal bisa bermanfaat buat kamu ya. Jadi kemampuan batin kamu ini bisa tinggi, bisa mencapai level yang tinggi ya. Yang menurut Ki Songgolangit yang sudah saya pelajari, level tingkat mata batin itu ada 12 ya. Jadi ada tahap-tahapannya tingkatan mata batin itu sampai ke level 12. Jadi Sabtu Kliwon ini punya potensi untuk kemampuan batinnya itu ada di tingkat tinggi. Asal laku ritualnya, ibadahnya diperkuat, meditasinya ya, semedinya gitu kan. Setelah sholat, zikir ya, terus berfokus kepada asma-asma Allah supaya meningkatkan juga kebatinan kamu. Ya insya Allah minimal kebatinan ini, terus rasa firasat yang kuat ini minimal bagus untuk kamu, bisa bermanfaat bagi kamu dan keluarga, dan khususnya bisa bermanfaat juga bagi orang lain. Ya itu aja konten kali ini yang membahas tentang orang-orang yang lahir di Sabtu Kliwon yang mempunyai kebatinan tingkat tinggi dan juga kekebalan tubuh dalam gangguan sihir, peluh, guna-guna dan lain-lain ya. Ya bagi kamu yang lahir di Sabtu Kliwon yang mungkin lebih mengerti, mau menambahkan boleh komentar di kolom komentar ya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan kata baik yang disengaja ataupun yang tidak sengaja. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu untuk kita semua.